Hadis Bukhari Muslim ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittakhaza kalban illa kalba masyiyatin aw saydin aw zar'in untuqisa min ajrihi kulla yaumin qiratun. Hadis sahih ya. Nabi bersabda, siapa yang memiliki anjing peliharaan, ya, kalau dia punya anjing peliharaan, kecuali anjing itu yang digunakan untuk menjaga ternak, namanya kalba masyiyah, anjing yang memang dipelihara untuk menjaga ternak. Boleh jadi Bapak Ibu ya tinggal di sawah, di ladang, lalu beternak ayam, beternak itik, lalu hewan-hewan pemangsa banyak seperti musang, lalu Bapak Ibu memelihara anjing di rumah untuk tujuan memelihara ternak-ternak tadi. Atau anjing yang dipakai untuk berburu. Zaman dulu Pak Ibu, orang ini ada profesinya berburu, dan mereka hidup dari itu. Jadi mereka berburu ke hutan, dapat rusa, dapat kijang, lalu dijual. Dan mereka memang hidup dari hasil buruan. Ya kan, ada orang yang berburu ikan. Nelayan tuh pemburu itu, cuman yang diburunya ikan. Yang di darat ada juga orang berburu dulu. Ya, ada hewan-hewan buruan itu, namanya said. Kecuali dia memelihara anjing untuk berburu, memang profesinya itu. Au zar'in, atau dia memelihara anjing untuk menjaga sawah. Mungkin di sawah tu banyak babi, hama ya. Kan hama tu bisa babi, bisa tikus, macam-macam ya. Dia pelihara anjing di sawah supaya babi tidak memakan tanamannya. Nah, kalau dia memelihara anjing tidak untuk 3 perkara tadi, maka kata Nabi, setiap hari pahala ibadahnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Ya. Jadi kalau ada orang memelihara anjing dek hobi, maka setiap hari amalnya, pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. 1 kirat namanya. Jadi Pak Ibu jangan banjiang je lah. Ya, lapen anjing dulu, tak usah banjiang lah. Kenapa? Setiap orang yang memelihara anjing, kalau tidak 3 tujuan tadi. 1 tujuannya untuk memelihara hewan ternaknya. Jadi memelihara anjing itu tidak mutlak haram. Memang ada hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim, la tadkhulu al malaikatu baitan fihi kalban. Kata Nabi, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing. Itu sahih itu. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing. Nah, tapi kalau dia memelihara anjing untuk kepentingan yang tadi, boleh jadi dia peternak, tinggal di area kosong yang mungkin hewan ternaknya nanti dimakan hewan-hewan pemangsa, hewan buas. Dia peliharanya anjing, boleh. Malaikat masuk. Kadang malaikat kau nak takut anjing sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Kau takut malaikat jual anjing yang mau buru-buru tu nak kematikan tu. Nya pacik saya anjing tu hari kan tiba malaikat anjing macam lari malaikat tu. Nak malaikat nak takut anjing Bapak Ibu. Cuman malaikat itu makhluk yang suci. Anjing itu najis. Maka malaikat yang suci tidak akan betah di tempat-tempat yang bernajis. Gitu tu. Tu kenapa malaikat tak masuk pula ke rumah yang di situ ada patung-patung. Karena patung itu kesyirikan. Innamal musyrikuna najasun. Ya, kesyirikan itu najis. Makanya malaikat tidak akan masuk ke tempat yang ada patung, yang patung itu dijadikan objek kesyirikan. Ya, tidak sembah patung pula menurut para ulama itu. Nah, jadi prinsipnya Bapak Ibu di hadis ini ada hewan yang dipakai untuk berburu. Namanya kalba saidin.
anjing buruan. Nah, kalau anjing buruan, konsekuensinya apa nanti? Apapun yang dibawanya dari hewan buruan itu, hidup atau mati, maka boleh dimakan. Itu konsekuensinya nanti itu. Ya, karena ada memang dibenarkan di dalam syariat anjing yang dipakai untuk berburu. Nah, nanti ada ketentuannya. Apa syarat-syaratnya? Hewan itu kalau membawa binatang buruan pulang, itu boleh dimakan. Tapi yang pasti memelihara anjing itu, kalau tidak ada kepentingan, tidak boleh. Jadi kalau di komplek ini tidak boleh melihara anjing. Tak boleh. Untuk dasar apa? Bapak ibu di komplek kok memelihara anjing, guna. Maliang pakai CCTV. Pakai pagar listrik. Ya. Kau nak bayar satpam. Ya. Kecuali memang bapak ibu tinggal di Rimbo, tinggal di Tampik Kosong, area Pasawangan. Banyak memang orang-orang di situ yang berkemungkinan membahayakan keselamatan kita. Pakai anjing. Tapi di komplek kok dah do bahaya loh ibu. Orang seramian tah. Ya, bisa disiasati. Banyak aja. Ya kunci dah pintu dulu lah. Banyak cara supaya tidak melihara anjing. Jadi anjing itu tiga tadi itu, masyiyah, menjaga ternak, saidin, berburu. Memang ada orang yang hidupnya dari hasil buruan dulu tuh, seperti nelayan lah. Nelayan tuh sebenarnya pemburu tuh. Ya, pemburu ikan tuh. Di darat ada juga hewan buruan tuh. Atau boleh jadi nanti maksud zar as-said ini bisa jadi pemburu kejahatan seperti polisi-polisi apa itu yang di bagian apa namanya itu Pak? Reserse. Yang kerjanya mendeteksi narkoba, ya, mencari pelaku-pelaku kejahatan, ya, melacak ya pelaku-pelaku pembunuhan. Kalau dia untuk menyokong profesi dia, anjing itu boleh sama dengan Saidin tadi. Tapi kalau memang keamanan kita terancam dan anjing salah satu solusinya, boleh. Kan ada orang melihara anjing kok ya hobi, ibu, hobi Pak. Ya kadang anjing ku limo gai Pak melonyo. Ijo de lo anjing Pak, ada anjing melo lo, anjing melonya. Ya. Saya cari Pak orang buat anjing tu Pak. Kamari de lo anjing Pak. Ya. 5 6 anjing sekali melonya. Hanya di belakang jalan. Anjing ku minum susu, tak minum susu lo Pak. Ya. Orang tu hobi nama itu. Kalau ada orang yang hobi melihara anjing, kata Nabi, setiap hari pahala amalnya dikurangi Allah 1 kirat sekadang bukit Uhud. Artinya orang yang melihara anjing tu habis amal besok tu. Itu kata Nabi begitu, hadis sahih tu. Tapi tidak mutlak diharamkan, dilarang. Kalau ada sebab-sebab yang tadi misalnya. Nah, lalu ada ketentuannya hadis dari Adi bin Hatim, hadis riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Iza arsalta kalbaka fazkurismallahi alaih. Apabila engkau melepaskan anjingmu, ini anjing buruan maksudnya ini. Memang anjingku anjing terlatih untuk berburu. Maka kata Nabi, lepaskanlah dia dengan membaca bismillah. Ini syaratnya nih. Jadi anjing kau kalau dibuat berburu, buru rusuh, buru kijang misalnya, maka syarat pertama lepas baca bismillah dulu. Anjing tadi kita bacakan bismillah, dia berangkat. Fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fazbahhu. Bila dia berhasil menangkap binatang buruan dan binatang itu masih dalam keadaan hidup, jadi dibuatnya binatang pulang, tapi binatang kau masih hidup walaupun sudah berdarah-darah, tapi dia masih hidup, maka wajib kamu sembelih dulu, baru dimakan. Ya, kau ada begitu. Wa in adraktahu qad qutila wa lam yakul minhu falkuluhu.
bila dia sudah mati yang dibawanya pulang, misalnya buatnya kambing hutan, sudah dalam keadaan mati dibawanya pulang. Kalau dia belum ada bekas gigitan yang lain, misalnya alunyo makan apa ibu, utuh kambing ko, cuma lah mati. Cuman kambing ko utuh, tak ada rusak seketik alayo dagingnya lah. Maka kata Nabi, makanlah hewan itu. Ya. Wa in wajadta ma'akal bika kalban ghairahu wa qad kutila fala ta'kul. Tapi kalau dia bawa misalnya nyoboknya kambing mati pulang. Ko anjing berilmu, ko anjing terlatih ko. Dibawanya kambing mati pulang. Nyogigi nyobok pulang. Kiranya anjing gua ko nyo pulang membawa ehem lah. Ehemnya ko oonnya dak terlatih lah. Kan bisa jadi anjing ko pulang membawa ponya, membawa kawannya, ya, bawa pacar kayaknya. Ya bisa jadi ibu sedang berburu kan. Oh nampak gagah anjing ko kan, jatuh cinta lah anjing betina kayaknya. Anjing betina ko anjing dak terlatih lah, anjing bodoh. Ya kan? Pulangnya sama yang anjing wak terlatih tadi. Nyobak binatang mati pulang, maka kata Nabi jangan dimakan binatang itu. Kenapa? Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu, karena engkau tidak bisa memastikan mana yang membunuh tadi. Boleh jadi yang membunuh hewan kita yang terlatih, boleh jadi binatang yang dibawanya pulang tadi, anjing tadi yang ikut dengan dia. Inilah hebatnya ilmu ni Ibu ya. Anjing yang berilmu kalau bawa binatang mati pulang boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Kalau baca bismillah. Ya. Tapi kok ada anjing bodoh dakik tu tak boleh makan lah. Kenapa? Karena boleh jadi yang membunuh tadi anjing bodoh ke. Bodoh kok tak terlatih anjing ke lah, tak cadiknya lah. Ya bisa jadinya berdua pakai raja sama. Ya artinya bisa jadi membunuh gitu. Kalau anjing kau sebodoh-bodoh anjing nampak mangsanya makan ni kau banyak kunyah kau dah mah. Nah artinya Bapak Ibu anjing ni baru dinilai hebat, dinilai berbeda karena ilmunya. Itu ya. Maka anjing yang ciek lain tadi ya, karena tidak berilmu, tak boleh dimakan tu. Bahkan anjing yang berilmu kok bakawan jo anjing bodoh, hukumnya masuk ke anjing bodoh tadi. Tu makok jangan berkawan je orang bodoh. Kalau berkawan je orang bodoh, awak dihukum bodoh lah. Makok berkawanlah je orang alim. Ya. Emang begitu tu. Jadi anjing ku anjing pandai. Kalau anjing pandai, anjing terlatih, anjing sekolah, membawa binatang mati pulang, boleh makan. Kalau ini surang pulang. Tapi kok pulangnya berdua je anjing bodoh, anjing kau nak sekolah lah, nak terlatih lah. Maka yang dibawanya pulang kau nak jadi boleh dia makan lah. Maka betul, bakawannya yang anjing bodoh. Tu. Tu maka kawan kau kadang pengaruh je kawak apa ibu. Awak kalau bakawan je orang hebat, kecil orang wah hebat lah. Betul? Maka bakawan jangan je orang yang itu, yang kualitasnya di bawah kita tu, nanti kita diukur dengan itu tu. Ya, karena kata dalam pepatah bijak wa anil mar'i la tasal wasal an karinihi. Jangan kau tanya seseorang tu siapa dia, jangan tanya siapa dia. Tanya siapa kawannya. Karena kawan dia itu adalah mutu dia. Josianya berkawan berarti sama mutu gitu tu. Saya lebih bukan kamu. Ya, kawan kita ini menunjukkan mutu kita siapa. Ni orang kau makok berkawan dia cocok. Pangana cocok, perangai cocok, sama makok berkawan. Tahu betul? Tu makonya anjing pandai tadi berkawan jo anjing tak pandai, tak boleh dimakan buranya. Loh kan? Kawan jo orang bodoh. Gitu tu. Makok berkawanlah jo orang pandai Ibu ya, supaya nanti di sorga kita berkawan lu balik. Kalau orang pandai surganya tinggi Ibu. Dan maka perlu berkawan dengan orang-orang hebat, orang-orang alim supaya nanti suruh gua sama lo jenyo. Kan kata Nabi, kullu mri'in ma'aman ahabbah.
Semua orang nanti di sorga dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya di dunia, kawan-kawannya. Siapa kawannya, dia akan dikumpulkan di dunia dengan orang itu. Tuh. Nah, ini ketentuannya anjing itu, ya, kalau dia sendiri pulang bawa binatang mati, dia pandai berburu, maka kalaupun mati makanlah. Tapi kok berduanya pulang, you anjing yang tak terlatih, jangan dimakan. Karena kamu tak tahu mana yang membunuhnya. Saya kira begitu. Boleh jadi anjing yang tak berilmu tadi yang menggigitnya. Lalu kata Nabi, wa in ramaita bisahmika fazkurismallah ta'ala. Bila engkau melepaskan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah. Sama dengan kita menembak nih. Jadi pemburu bisa jadi pakai panah, bisa jadi pakai binatang, hewan, bisa jadi pakai pistol atau senjata senjata api. Atau dulu orang memburu burung pakai senapan angin, ya. Pak. Maka ketika mau menembak burung itu, kalau pakai senapan, baca bismillah dulu. Ya, bismillah. Tapi jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Bukan tak boleh, tak cocok. Kalau tak cocok, wah pengasih penyayang, tapi orang mau tembak, pengasih penyayang di mana tu? Kalau pengasih penyayang, ya tembak orang. Pengasih penyayang, tapi orang tembak. Pengasih penyayangnya itu. Maka kalau menembak itu bismillahi Allahu Akbar. Itu syaratnya. Fa in ghaba anka yauman falam tajid fihi illa asara sahmika fakul in syi'ta. Lah sudah ditembak apa ibu? Kanai. Tapi nya hilang. Kalau mati tabangnya apa ibu? Hilang. Jadi burung kau apa dia sayuknya? Apa bantuknya, gadangnya, apa jenisnya? Ya misalnya burungnya burung murai. Apa bentuknya, apanya bulunya, tembak. Tapi karena tembak tu nya tak jatuh lah. Tabangnya hilang. Besok pagi baru bersobok lah mati. Maka kata Nabi, makanlah selama tidak ada bekas lain di tubuhnya kecuali peluru itu. Kecuali pelor itu atau kecuali bekas anak panah itu. Tapi kalau ada bekas yang lain di badannya yang bukan bekas anak panah atau peluru tadi, jangan dimakan. Jadi pun kalau lah mati Pak, lah sehari itu sudah ditembak, bersobok, bapanya, boleh dimakan. Ini dulu pernah Pak Ibu, di kampung Bu tu acuk tu kalau mendabi itik bibik namanya Pak, tu bibik Pak. Itik bibik Pak kalau didabi, itu tabang Pak. Sudah didabi itu tabang Pak. Lama mati itu Pak, tabang kadang hilangnya Pak. Besok pagi bersobok, besok pagi itu makan. Masak. Boleh. Gitu. Ini sama dengan kasus tadi itu, kalau melepaskan anak panah atau melepaskan peluru, ya, maka baca bismillah. Kalau dia sudah kena, lalu dia terbang, besok pagi ketemu bangkainya, boleh dimakan bangkainya itu. Ya. Wa in wajadtahu gharikan fil ma' fala ta'kul. Tapi kalau engkau temui itu burung masuk air, dalam air matinya, tak boleh dimakan. Ya Pak, nembak burung kanai, kiranya tak jatuh lah Pak, tabangnya. Beko sore bersobok bangkainya tapi dalam air, maka tak boleh dimakan. Kenapa? Karena boleh jadi matinya kena tenggelam, bukan kena peluru. Nah, kalau dia mati kena tenggelam, bangkai. Kalau matinya kena peluru, halal, disembelih namanya tadi itu. Ya, mana tahu ada apa-apa yang hobi menembak burung. Itu caranya tu. Ya, aku hilang burung tu, besok pagi bersobok, makanlah. Halal. Tapi kok dalam bayi tersoboknya, jangan makanlah. Itu ketentuannya begitu. Memang begitulah agama kita detailnya mengatur tentang makan, ya. Supaya kita makan ku hati-hati. Itu.